Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English online class. Today we are going to learn about news item. News item erat kaitannya dengan jurnalisme karena news item sendiri adalah berita. Seperti yang Ibu tampilkan di sini, ada contoh media berita yaitu koran. News item itu adalah teks yang berfungsi untuk menyampaikan kejadian setiap harinya. Makanya koran terbit tiap hari, media berita tayang setiap hari, dan web pun update tiap hari. Biasanya kejadian yang dituliskan adalah kejadian-kejadian yang bersifat penting dan terbaru. Teks jenis ini bisa ditemukan di dalam koran yang bentuk teks ya. Jadi news atau berita itu secara umum ada dalam berbagai bentuk media. Nah, jika bentuknya berita itu dalam sebuah teks, berarti news item dan biasanya ada di koran, baik koran printed material ataupun yang online based material atau biasa kita lihat di website seperti detik.com, tempo.com, media-media cetak yang sudah pindah ke online atau digital basisnya. Nah, generic structure dari news item adalah newsworthy event, background event, resource of information, and source. 4 structure ini itu pilarnya dari sebuah berita. Pertama, newsworthy event. Nah, ini Ibu nggak masukin headline ya. Judulnya tuh nggak dimasukin. Nanti kita bahas sendiri tentang headline. Jadi ini isi teksnya aja, newsworthy event. Jadi paragraf atau kalimat awal pasti menjelaskan tentang summary of the news. Inti dari sebuah berita. Satu kalimat itu jelas apa dan siapanya. Itu namanya newsworthy. Jadi apa nih berita menariknya? Apa diapakan misalnya gitu. Nah, baru yang kedua, background event. Ini mau kalimat selanjutnya atau paragraf selanjutnya, detail information of the news. Dari mulai kapan, di mana, siapa saja yang terlibat, bagaimana prosesnya, kenapa itu bisa terjadi, dan lain-lain. Nah, resource of information ini adalah yang membedakan dari report text. Report text itu sama kejadian nyata seperti berita, tapi tidak ada resource of information. Nah, resource of information ini adalah comments from person who is involved in the event. Jadi ada, kalau di berita ya suka pakai tanda kutip, ada komentar seseorang yang berkepentingan di dalam adegan atau event itu, memberikan komentarnya atau keterangan atau penjelasan ataupun klarifikasi terkait berita itu. Nah, itu adalah resource of information. Yang terakhir adalah source. Ini bedanya, yang tadi resource of information, jadi infonya atau dia memberikan keterangan lebih atas berita ini. Kalau source itu sumber berita. Ini teks ini adanya di media mana, di publisher mana, sumbernya di mana. Misalnya dalam sebuah teks berita di paling bawah ada source detik.com. Nah, itu source. Gitu. Nah, yang ketiga ada language feature. Language feature itu adalah ciri kebahasaan. Grammatical bahasa Inggris yang biasa dipakai di teks berita itu apa saja? Pertama, passive voice, walau tidak banyak mungkin, tapi selalu ada. 2, reported speech. 3, past tense. 4, adverbs. Yang pertama, passive voice. Kalian pasti sudah tahu ya, passive voice seperti apa, karena ini pelajaran kelas 11. Passive voice itu banyak digunakan di teks, karena entah kenapa sounds more professional, I think. Yang kedua, reported speech. Karena ini banyak resource of information, tanda kutip itu, yang komentar-komentar, otomatis ada banyak juga yang disadur oleh penulis berita. Jadilah komentar-komentar itu dibuat menjadi sebuah reported speech. Yang terakhir, past tense.
past tense ini lebih umum ya, maksudnya karena memberitakan suatu kejadian, otomatis secara logika beritanya sudah terjadi. Mau misalkan 5 menit yang lalu pun tetap itu past maksudnya. Kejadian di masa yang lalu. Nah, tapi untuk beberapa kondisi tergantung konteks beritanya, yang biasa digunakan selain past tense adalah present perfect tense, future tense juga, bahkan present tense juga masih bisa digunakan. Nanti kita terangkan lebih lanjut ya. Yang keempat, adverbs. Karena news itu memberitakan informasi kepada orang lain, jadi setidaknya informasi itu harus detail kan. Nah, adverbs itu kan kata keterangan yang menerangkan kata kerja. Jadi misalnya ada seseorang lari. Simpelnya ya, seseorang lari. Nah, kenapa sih harus diberitakan? Apa menariknya? Seseorang itu lari sangat-sangat cepat. Nah, itu sangat cepat kan adalah adverb. Ini Ibu kasih contohnya dalam bahasa Indonesia biar kalian lebih mudah ya. Sangat cepat. Makanya diberitakan karena dia larinya sangat cepat. Kalau dia lari saja kan itu tidak newsworthy. Betul kan? Nah, jadi adverb itu penting sekali digunakan untuk menjelaskan apa yang terjadi secara lebih detail. Gitu. Oke. Nah, tadi Ibu bilang kalau misalnya ada seseorang lari itu tidak newsworthy. Apa itu newsworthy? Sekarang baca yang di sebelah sini. A dog bites a man is not a news, but a man bites a dog is a news. Kita bisa lihat seseorang manusia digigit anjing itu merupakan hal yang lumrah, hal yang biasa, kecuali alasan dibalik itu ada yang rada nyeleneh sedikit, pantas diberitakan, yaitu bisa jadi berita. Nah, ketika seekor anjing digigit oleh manusia, itu kan sangat aneh, sangat tidak biasa. Ini menjadi hal yang patut diberitakan ke penjuru negeri. Nah, inilah yang dinamakan newsworthy event. Jadi, newsworthy event itu menceritakan secara langsung, secara singkat, apa dan kenapa. Dan juga penekanan untuk kata-kata newsworthy. Artinya adalah pantas diberitakan. Newsworthy, pantas diberitakan. Jadi kira-kira berita yang seperti apa yang pantas diberitakan? Apakah kalian merasa berita-berita saat ini banyak yang tidak newsworthy atau banyak yang newsworthy? Kalian bisa nggak membedakan bagaimana berita yang newsworthy dan tidak? Dikasih sedikit bocoran. Biasanya yang memegang teguh ke newsworthyan itu beritanya pasti kredibel, bagus. Kalau nggak memberitakan yang tidak penting itu tidak newsworthy. Berarti berita itu tidak bagus. Gitu. Oke. Nah, sekarang lebih jauh lagi ke background events. Tadi yang kedua, structure kedua ya. The detailed information. Ini menjelaskan kenapa itu semua terjadi. Remember how to understand news. Ini adalah pelajaran basic di setiap pelajaran bahasa. Bahkan di pelajaran bahasa Indonesia, Ibu yakin kalian sudah pernah mendengar yang namanya 5W1H. 5W. What, who, where, when, why, and how. Itu pun diambil dari bahasa Inggris. Nah, kalian harus tahu apa yang terjadi, what's happening, it's about a person, a thing, or an event. Yang jelas itu subjeknya, siapa yang diberitakan. Who is involved, itu juga sama, lebih spesifik ke subjeknya yang melakukan atau dilakukan. Yang ketiga, where is this happening, tempatnya di mana, the place. When is this happening, kapan, day and date-nya. Why is this happening, it's about the process, reason, cause, and effect. Alasan dibalik itu semua, latar belakang terjadinya kenapa. Dan yang terakhir, how it is happening. Bagaimana runutan beritanya, ceritanya, kejadian kronologisnya. Nah, 5W1H ini harus kalian pahami supaya kalian bisa tahu news item yang baik itu seperti apa. Nah, news item yang baik itu harus mengandung 5W1H. Jadi kalian bisa menentukan nih mana berita hoax, mana berita yang kredibel, mana berita bagus, dan lain-lain itu dengan memahami. Kalau berita yang bagus, yang baik, yang benar, dan kredibel itu seperti apa? Contohnya kalian bisa memasukkan semua informasi dari teks item ke dalam setiap
kolom ini dan ini. Kalau ini semua terjawab, berarti itu beritanya sudah kredibel. Jadi enggak merupakan berita yang sepotong-sepotong gitu loh. Oke, paham? Next. Resource of information and news source. Sekali lagi, Ibu mengingatkan, di zaman sekarang yang serba mudah mengakses informasi, itu ada yang namanya hoax. Hoax itu adalah berita bohong yang kadang menyesatkan, mengadu domba, juga membuat kita jadi berseteru lah intinya. Jadi membawa kita kepada hal-hal yang buruk gara-gara hoax itu. Nah, gimana caranya kita tahu biar kita tidak termakan hoax? Pertama, resource of information dan news source-nya harus dipastikan kredibel. Misalnya, resource of information. Kalian pernah nggak nonton berita di salah satu TV, terus kalian bingung, ini berita bencana atau misalnya ada yang meninggal, tokoh terkenal, lalu yang ditanya itu misalnya artis siapa yang tidak ada hubungannya, bagaimana tanggapan Amanda Manopo mengenai misalnya banjir di Kalimantan. Padahal Amanda Manopo itu bukan orang Kalimantan, tidak punya rumah di Kalimantan, misalnya tidak pernah ke Kalimantan, dan lain-lain yang tidak ada hubungannya. Berarti dia itu bukan seorang resource of information. Mungkin dia bisa memberikan informasi yang dia ketahui, tapi alangkah baiknya jika berita itu harus seaktual dan faktual mungkin. Jadi resource of information-nya juga harus orang yang sangat berkaitan erat dengan kejadian, yang bisa memberikan komentar, klarifikasi, informasi, dan lain-lain gitu. Commented by people who are capable or in charge in the situation. Itu contohnya tadi. Yang kedua, the publisher or broadcaster are well known, trusted, and credible. Sekarang sering ada portal berita di internet yang beritanya kadang tidak masuk akal, tidak penting misalnya. Tahukah kalian kebiasaan Amanda Manopo ketika pandemi nomor 7 bikin kalian terkejut? Ketika dibuka beritanya itu sangat tidak penting dan sangat, apa sih gue gak mau tahu sama berita ini. Nah, itu berarti publishernya kurang kompeten, tidak kredibel, tidak trusted, tidak well known. Ini yang trusted apalagi ya, apalagi kalau dia sampai menyebarkan berita yang menggiring opini gitu, tidak sesuai fakta. Karena yang namanya berita itu harus aktual dan faktual. Itu contohnya. Ketiga, news is news because it is up to date. Kalian jangan termakan berita yang diterbitkan atau yang dipublish 3 tahun yang lalu. Misalnya, Amanda Manopo, ini maaf nih Amanda Manopo lagi ya, karena nggak kepikiran yang lain. Amanda Manopo betah melajang. Wah, langsung ribut ke WA group. Dibilangin ke mama, ke teteh, ke adik, Amanda Manopo jomblo, aku mau daftar. Ternyata itu berita 3 tahun lalu. Padahal sekarang dia udah punya pacar. Cuman belum ada lagi beritanya. Dilihat lagi tanggalnya. Harus up to date. Kalau 2017 Amanda Manopo jomblo kan sekarang belum tentu. Nah, berita itu menjadi tidak faktual dan aktual. Syarat berita itu harus aktual dan faktual. Oke? Jadi ketika berita 3 tahun lalu mengatakan Amanda Manopo itu jomblo, ternyata sekarang tidak. Berita itu sudah tidak aktual dan faktual. Do you get it? Oke, next. Apa sih, Bu? What's the purpose we are doing this? We are learning about news item. Ya biar kalian tahu, biar kalian paham. Karena yang namanya informasi, yang namanya berita itu sekarang marak sekali dijadikan senjata penyalahgunaan, mengadu domba banyak orang. Gitu. Ibu gak mau kalian jadi salah satu orang yang tidak bisa membedakan mana berita benar, mana berita bohong, mana berita yang baik, mana berita yang buruk. Itu aja. Nah, sekali lagi, takutnya ada kekeliruan ya ketika nanti Ibu menjelaskan atau memberikan tugas tentang news item atau news media. Nah, news item adalah sebuah berita, mau apapun bentuknya. News item berarti sebuah berita. Kalau news media itu adalah media untuk menyampaikan berita itu. Contohnya, medianya koran,
internet, terus web, terus TV, radio. Nah, itu media, news media. Kalau news item berarti beritanya. Kedepannya jangan sampai salah atau ketukar ya, atau miskonsep. Next, nah ini tadi language feature yang ingin ibu jelaskan lagi. Jadi dari mulai tenses kita fokus pada 4 tenses. Tadi ibu bilang yang paling diutamakan adalah past tense karena logikanya itu dipakai ketika menjelaskan masa lampau ya kan, yang namanya hal yang diberitakan berarti sudah terjadi. Nah, selain dari itu ada present tense juga dipakai. Kenapa present tense dipakai? Ingat present tense itu adalah maksudnya gini. Present tense itu dipakai ketika kita hendak menyatakan fakta yang berlaku sampai kapanpun. Seperti matahari terbit dari dari timur ya. Terbit dari timur. The sun rises from the east. Itu kamu mau pakai di bentuk teks apapun, dipakai di tenses apapun, itu adalah fakta umum. Matahari terbit dari timur. Tidak bisa kamu tiba-tiba pakai past tense. Harus selalu pakai present tense. Nah, jika di teks berita tersebut harus menggunakan atau harus menyertakan informasi tentang fakta umum, gunakan saja present tense. Gitu. Present perfect tense. Nah, definisi present perfect tense itu adalah kejadian yang baru saja terjadi. Ini ciri-cirinya pakai have dan verb 3. Kalau diartikan, have-nya itu jadi telah. Walaupun namanya present, tapi karena dia perfect atau sudah selesai terjadi, mau nggak mau dia juga konteksnya jadi ada di masa lampau. Gitu. Ada di belakang present tense. Jadi dia tetap hitungannya ngomongin hal yang sudah terjadi. Have aja artinya telah atau sudah. Berarti termasuk. Yang terakhir, future tense. Nah, ini kenapa bisa ada di teks berita? Karena biasanya teks berita itu up to date kan? Nah, kadang ada jurnalisnya itu memberikan informasi apa kira-kira yang akan terjadi atau apa yang kira-kira akan dilakukan seseorang, misalnya ya, Presiden Joko Widodo akan melaksanakan vaksin sampai 3 tahun ke depan. Nah, itu walaupun berita tentang vaksin sudah dicanangkan dari jauh-jauh hari dan itu berita lama, tapi ketika dia mengatakan Jokowi akan memvaksin warga Indonesia sampai 3 tahun ke depan, itu kita tetap pakai future tense. Gitu. Jadi tentang tenses paham ya? Yang kedua ada verbs. Ini kita yang bisa dilihat secara langsung adalah action verb dan saying verb. Ini sangat lumrah ada di teks berita. Yang pertama action verb. Action verb itu adalah kata kerja yang dilakukan langsung oleh seorang subjek. Seperti ask, call, jump, and run. Yang kedua adalah saying verb. Karena tadi kita ada yang kutipan-kutipan itu, yang bentuknya direct speech dari reported speech, seperti ini. Nah, pasti menggunakan kata-kata said, reported, told, commented, atau spoke, atau apa lagi misalnya, yang mengindikasikan seseorang telah mengatakan sesuatu. Gitu. Nah, nyambung dari saying verb. Kenapa ada saying verb? Karena kita punya reported speech di teks berita. DS, ini direct speech, indirect speech artinya. Nggak akan menjelaskan lebih lanjut, ini hanya mengingatkan saja karena ini adalah materi kelas 11. Sama juga dengan passive voice, tapi kalau kalian ingin penjelasan boleh dibahas sedikit. Sebenarnya ini hanya untuk mengingatkan saja. Miss Via said, I see the accident. Dibuat jadi indirect, Miss Via said that she saw the accident. Di sini yang berubah kata kutip, tanda kutipnya dihilangkan, diganti dengan kata-kata that, dan juga I see menjadi she saw. Subjeknya berubah, verbnya pun berubah. That's the basic transformation in reported speech. Jadi yang namanya reported speech pasti berubah seperti itu. Ibu harap kalian masih ingat ya. Ini juga I jadi you subjeknya. Ini had, verbnya jadi you'd had. You'd had itu you had ya, kepanjangannya.
Dan juga keterangan waktu, yesterday jadi the day before yesterday. Gitu. Oh sorry, ini kayaknya kemasukin. Yesterday itu jadi the day before. Yesterday-nya nggak dimasukin lagi. Oke, ini typo. It's been raining since this afternoon. Jadi this juga sampai this pun berubah menjadi that. Tuh. Kalau kalian mau informasi lebih lanjut tentang reported speech, silahkan komen apakah Ibu harus membuat konten tentang reported speech atau enggak. Oke? Yang terakhir, passive voice ini sama sudah dipelajari di kelas 11. Yang berubah sama verbnya ini subjek K. Kalau passive voice yang subjek berubah menjadi objek. Nih, 8 people were ordered by local authorities. Ini dibalik, ini aktifnya yang bawah. Local authorities ordered 8 people to dig graves. Bisa dibandingkan kan? Subjeknya jadi objek, objeknya jadi subjek, dan juga verbnya berubah. Jadi pakai to be di depannya. Itu sih simpelnya dari passive voice. Oke. Nah, ini adalah PR kalian, tugas kalian untuk minggu ini. Jadi, ini ada latihan dulu sedikit. Berita yang kalian minggu lalu tulis, itu simpan dulu, itu buat next week. Sekarang kalian latihan dulu vocabulary mastery tentang news item di tugas ini. Silahkan screenshot ini dan kerjakan di buku kalian. Seperti biasa, fotokan dan kirimkan ke Google Classroom. Jangan di WA lagi ya, mulai sekarang kita ke Google Classroom lagi. Oke? Oke, dijelaskan sedikit tugasnya. Jadi yang ini itu ada headline, yaitu judul. Oh ya, tadi Ibu sambil menjelaskan headline ya. Jadi headline itu harus yang menarik. Menarik dan bikin penasaran. Sehingga orang langsung baca kalimat pertama atau paragraf pertama yang newsworthy event tadi. Langsung nyambung dan dijelaskan di situ. Lalu membangkitkan lagi penasaran, lalu dibaca deh semua beritanya. Itu biasanya trik headline seperti itu. Match the headlines in the column with the kinds of news. Ini di sini ada sport, entertainment, education, health, politics. Kalian pilih di antara 5 judul headline ini. Kira-kira ini apa kategorinya? Sport kah, entertainment kah, education kah? Gitu. Lalu yang kedua ada ini tinggal mencocokkan. Jadi kalian nanti tinggal tulis satu, misalnya satu jawabannya A. 1, printed material sama dengan A, suara. Misalnya gitu di bukunya, oke? Mau dibikin tabel dan pakai panah juga nggak apa-apa. Itu gimana kalian aja. Jadi kalian mencocokkan artinya dari printed material. Ini artinya apa? Silahkan dipilih di sini. Sampai reporter. Ibu kira kalian paham ya dengan soal seperti ini. Oke. Aja. Thank you for your attention. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.